Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Mandala Putra, kelas C11 NPM 112113445. Materinya adalah Al-Haya fi Jilali Tauhid. Hidup manusia tergantung kepada apa yang menjadi naungannya kelak di akhirat. Semua naungan ini tidak apa-apanya, bahkan di dunia pun tidak membuat hati manusia berbahagia. Hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang digambarkan oleh akal manusia dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir Jumud dalam menganalisa atau menyempitkan ruang gerak akal. Namun itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesehatan. Dikatakan kepada Yahya bin Mu'adz, beritahukan kepadaku tentang Allah. Beliau menjawab, dia adalah Allah yang Maha Esa. Dikatakan kepada beliau lagi, bagaimana dia Allah? Beliau menjawab, dia sang Raja di Raja yang Maha Kuasa. Beliau ditanya lagi, di mana dia? Beliau menjawab, dia benar-benar mengintai. Sang penanya berkata saja yang menanyakan soal itu. Beliau berkata, apa yang selain itu adalah sifat makhluk, sedangkan sifat-sifatnya adalah apa yang telah kuberitahukan kepadamu. Maka batasi keinginanmu untuk mengetahui keagungan Rabbmu dengan cara memikirkan makhluk-makhluknya dan berpegang teguh kepada berbagai konsekuensi dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat sungguh, jika Anda melihat dengan cermat semua fenomena alam ini, meski tanpa ada dalil atau argumentasi, tanpa wahyu atau ayat Al-Quran, tentu Anda akan keluar dengan satu pernyataan ideologis yang tidak bertele-tele bahwa di baik alam ini ada pencipta yang menjadikannya, ada pencipta dan pengatur alam ini pastilah memiliki semua sifat kesempurnaan di atas apa saja yang pernah tergambar dalam akal manusia yang lemah ini dan terbebas dari semua sifat kekurangan. Antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk, satu hal yang harus dipahami seorang mukmin bahwa makna yang dimaksudkan dalam kandungan lafaz pada sifat-sifat Allah berbeda secara diametral dengan makna yang terkandung dalam lafaz yang sama pada sifat-sifat makhluk. Pahamilah masalah ini dengan baik karena hal ini dengan sangat sensitif. Anda tidak dituntut mengetahui hakikatnya, cukuplah bagi Anda mengetahui bekasnya di alam ini dan hal aksiomatik yang ada pada diri Anda karena pengaruh dari sifat-sifat tadi. Kepada Allah kita memohon sebaik-baiknya taufik dan perlindungan dari segala salah dan celak. Nama-nama Allah. Dari Bulaidah berkata, Nabi Muhammad mendengar seorang lelaki berdoa seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi bahwa engkaulah adalah Allah yang tiada selain engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung yang tidak berpeta dan tidak bertarakan, dan tidak seorang pun yang menyamainya. Bulaidah berkata, maka Rasul bersabda, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang itulah memohon kepada Allah dengan sesamanya yang agung, yang jika seseorang berdoa dengannya, Allah akan mengabulkan, dan jika memohon dengannya, Allah akan memberi. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Perbuatan Allah Ta'ala memberi, mencabut, menguji, memilih, membinasakan suatu kaum, meninggikan kaum lainnya, dan lain sebagainya. Semua itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dengan ridho kita akan bersabar terhadap musibah dan bersyukur terhadap nikmat. Asma dan sifat kita mutasi diri pada makna yang apa adanya, tidak ditawil. Misalnya tangan Allah, kekuasaan Allah tidak ditakwil, ditolak, sehingga menolak bahwa Allah memiliki tangan, mata sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tidak tamsil, menyamakannya dengan makhluk. 42:11. Tidak taib, menanyakan bagaimana Allah. Tauhid rububiyah menuntut kita agar menitikan Allah sebagai satu-satunya, satu pencipta alam semesta, dua pemelihara, dua pemberi rezeki dan semesta, tiga pemilik alam semesta. Sehingga kita meyakini bahwa alam ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi Allah lah yang menciptakannya. Permintaan rezeki hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya.
menafkahkan harta pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tauhid Mukiyah. Tauhid Mukiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya, satu pelindung, penolong dan pemimpin, dua pembuat hukum, tiga pemerintah. Semua manusia tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, melanggar perintah dan larangannya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai ilah kita, tidak menyembah tagut dalam segala maknanya, menghadap diri kita sebagai wajah Allah saja, menghinakan diri hanya di hadapannya, mentakdiskan Allah saja. Allah yang dicintai. Ada tiga sikap manusia dalam masalah cinta kepada Allah. Satu, mencintai Allah, mencintai selainnya. Dua, mencintai Allah, mencintai selainnya. Tiga, mencintai Allah, mencintai selainnya. Yang pertama dan yang kedua adalah cinta yang dilarang. Yang ketiga adalah tuntutan cinta kepada Allah. Rob yang dituju. Sudah selayaknya kita hanya menuju kepada Allah saja, karena Dialah satu-satunya yang mencipta, memelihara, dan memberi rezeki serta memiliki segala hal. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mengabulkan doa kita. Ilah yang disembah. Menjadikan Allah sebagai ilah yang disembah inilah puncak tauhid, kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di dunia mendapatkan surga, ridho Allah dan melihat Allah. Terima kasih, segitu saja dari saya. Mohon maaf ada bila kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.